tapi kok nilainya bagus aja gitu. Sementara yang udah belajar mati-matian kok nilainya jelek terus, kadang nggak lulus misalnya gitu. Nah itu berarti sebetulnya tolak ukur kesuksesannya justru bukan pada nilainya sebetulnya. Bukan pada nilainya. Ya siapa tahu dia memiliki kelebihan di pelajaran akademis dibandingkan teman-temannya. Kan setiap orang ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tetapi yang menurut saya yang disebut definisi kesuksesan itu kalau kita sudah melakukan ikhtiar maksimal. Bukannya kita korelasikan dengan hasil yang kita inginkan. Karena hasil ini adalah proses hasil akhir. Ya. Jadi bukannya sesuatu yang kita harapkan dapat kita jangkau secepat kilat gitu. Kita tidak tahu, bolehlah kita memberikan target gitu ya. Kita suksesnya kapan. Nah, tetapi ketika tidak sesuai dengan target kita, apakah kita berhenti melangkah? Tidak, disitulah gagal berarti gitu ya. Nah itu. Ketika kita berhenti itulah gagal. Ya. Oke. Karena yang disebut gagal, menurut saya, kalau kita berhenti berikhtiar. Tetapi kalau kita terus berusaha, oke lah, target kita jangka waktu yang kita berikan ini gak sesuai gitu, meleset misalnya. Ya sudah, kita bikin jangka waktu yang lain gitu. Agar apa? Agar kita terus bersemangat. Karena kita tahu bahwa hasil itu wewenangnya Tuhan. Tugas manusia ini hanya melakukan sesuatunya yang terbaik gitu. Jadi itu Pak Alfi. Jadi kita jangan terlalu khawatir dengan hasil. Saya jadi teringat ini, Pak Doni. Kalau kita baca Al-Quran di surat Nuh, itu kan ada nabi namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan yang menentang bapaknya sampai diajak masuk kapal aja nggak mau waktu ada banjir besar. Anaknya. Terus saya mikir, saya mikir gini, apakah Nabi Nuh gagal mendidik anak? Gitu. Kalau berdasarkan definisi seperti ini, sebetulnya dia tidak gagal, dia sukses mendidik anak gitu ya. Tidak gagal. Kalau Nabi Nuh disebut gagal karena anak menentang perintah ayahnya, yang bagaimana dia bisa mendapatkan gelar seorang nabi? Iya, kan? Dan kalau dilihat dari perjuangan dan ikhtiarnya sampai akhir hayat pun, itu anak masih diajak terus kan? Iya. Jadi Nabi Nuhnya ini tetap berikhtiar, ayo nak gitu, walaupun anakku udah menentang, nggak mau gitu. Jadi disitulah jadi beliau tidak gagal dengan beliau tetap sukses. Hanya saja hasil Allah menghendaki berbeda. Memang anak ini tidak bisa diselamatkan. Jadi itu kali ya seperti ya, kira-kira ya gitu ya. Iya. Nah, jadi kan seorang nabi saja ketika dia sudah berikhtiar secara maksimal masih belum bisa memenuhi ekspektasinya kan. Dan itu sangat sedih sekali pasti. Benar, pasti anak sendiri ya kan. Anak sendiri dia tidak bisa selamatkan, malah orang lain dia bisa selamatkan. Nah, tetapi kan ini wewenang Tuhan. Kita kan sebagai manusia nggak bisa menentang keinginan Tuhan gitu. Kita bisa apa gitu? Seorang nabi aja tidak bisa, ya apalagi kita yang hanya manusia biasa gitu. Kan Nabi Nuh ini yang Tuhan lihat itu ikhtiarnya dia. Dia sudah melakukan apa untuk anaknya. Di sini ketika Nabi Nuh memang sudah berusaha dengan segala daya upayanya dia untuk meyakinkan anaknya, tetapi anaknya tetap tidak sesuai dengan keinginannya, ya sudah. Itu bukan tanggung jawabnya dia lagi. Begitupun juga kita berproses untuk meraih kesuksesan. Ketika kita merasa bahwa hasilnya belum memuaskan diri kita, ya sudah. Selagi kita masih diberikan nikmat kehidupan, sehat, ya sudah, kita terus berikhtiar. Misalnya tidak sesuai dengan jangka waktu yang kita inginkan, ya sudah, kita buat jangka waktu yang lain. Bikin plan B. Benar. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa dunia ini sudah berakhir gitu. Kita disebut orang yang gagal 100% gitu. Kalau saja kita selalu mengucapkan hal-hal seperti itu, akhirnya kita mematikan potensi yang ada di dalam diri kita, Pak Afni. Padahal
sebetulnya mungkin masih banyak potensi diri kita yang belum pernah kita keluarkan. Benar. Dalam rangka ikhtiar yang lebih baik lagi. Benar. Tapi jangan buru-buru menganggap kita gagal gitu ya. Ya coba deh, Pak Awi kan pernah tuh mendengar kisah Thomas Alva Edison ya, pencipta bola lampu ya. Yang Pak Awi pernah dengar tentang kisahnya beliau. Beliau kan melakukan upaya dalam melakukan percobaan ribuan kali kan, sampai ribuan kali gagal. Benar, sampai bola lampu itu akhirnya berhasil juga. Kalau beliau sudah berusaha, misalnya dia 1000 kali berusaha, 1001-nya baru berhasil. Coba beliau ini berhenti di hitungan ke 1000. Waduh, kayaknya gua nggak ditakdirkan nih menciptakan bola lampu. Gua udah 1000 kali mencoba, tapi kok gagal terus gitu. Padahal yang ke 1001 yang berhasil. Padahal yang ke 1001 dia baru berhasil. Gimana coba? Ketika dia misalnya tahu gitu, tinggal 1 langkah lagi nih, kita berhenti gitu. Bagaimana perasaannya Thomas Alva Edison? Iya, betapa ya ampun tinggal nyoba sekali lagi gitu kan, karena 1001, jadi dia berhenti yang ke 1000. Disitulah dia gagal. Akhirnya kegagalan itu adalah ketika dia berhenti walaupun udah yang ke 1000. Benar. Terus sering 1001 akhirnya berhasil. Baik. Sepertinya waktunya sudah mendekati akhir. Dan insya Allah kita semua sudah bisa menarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Kalau boleh ada closing statement dari Pak Doni. Ya jadi begini Pak Afi, yang disebut kesuksesan itu janganlah kita memperberat gitu definisi kesuksesan menurut diri kita. Permudahlah. Mengapa saya sebut mempermudah? Agar kita selalu menghargai setiap upaya yang kita lakukan setiap harinya. Karena apa? Dengan kita menghargai upaya yang kita lakukan, berarti kita mensyukuri segala hasil yang Tuhan berikan. Karena kan sudah janjinya Tuhan kepada setiap manusia. Aku akan memberikan kemudahan bagi hambaku yang pandai bersyukur. Baik, insya Allah, amin ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan kita orang yang pantang menyerah, karena kesuksesan adalah ketika kita terus melangkah dan kegagalan adalah ketika kita berhenti melangkah. Ya, baik, tepat sekali. Terima kasih Pak Doni, semoga podcast ini Sama-sama bermanfaat bagi kita semua, bagi diri saya pribadi dan audiens yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.